Selamat pagi teman-teman semuanya, balik lagi dengan kita bincang-bincang politik bareng saya Pak Yongki, mahasiswa Universitas Kediri, NIM saya 20250 2020 423. Sering nggak sih kalian merasa kalau mau bikin perubahan yang nyata di masyarakat kita, tuh butuh skill kepemimpinan dan pemahaman regulasi yang kuat. Nah, pas banget ini kegiatan kita hari ini, yaitu bakal seru-seruan ngobrol tentang jadi agen perubahan yang berdampak lewat program Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Bukan cuma sekedar kuliah biasa S2, tapi di sini tempatnya kita ditempa jadi pemimpin masa depan yang adaptif dan melek teknologi birokrasi. So, buat kalian pengen karirnya melejit, jangan kemana-mana, pantengin terus obrolan kita sampai habis. Selamat datang di program bincang-bincang kita hari ini bersama saya Yongki yang akan memandu obrolan seru selama 20 menit ke depan. Tema kita hari ini akan berat tapi penting buat masa depan kita, yaitu mengintip dapur organisasi politik. Nah, di sebelah saya sudah hadir sosok yang sudah tidak asing lagi, seorang praktisi sekaligus wakil rakyat kita di DPRD, Ketua Fraksi Golkar. Selamat datang Pak Imam. Selamat datang Mas Yongki, selamat siang. Senang sekali saya bisa bertemu di sini dan terima kasih undangannya juga untuk seluruh pemirsa semua. Selamat siang, semoga kita senantiasa dikaruniai kebahagiaan. Amin. Sama-sama Pak Imam, terima kasih juga meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa padat di DPRD. Pak Imam, kalau kita bicara soal organisasi politik atau partai politik, di masyarakat itu kan pandangannya bermacam-macam. Ada yang skeptis, ada yang peduli, ada juga yang masa bodoh. Nah, menurut Pak Imam sendiri, sebagai orang dalam, sebetulnya apa sih fungsi paling mendasar dari sebuah organisasi politik? Monggo Bapak. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus dan sekaligus menantang ini ya. Jadi karena secara teori kan memang fungsi partai dan organisasi politik itu meliputi ada komunikasi politik, kemudian sosialisasi politik, juga rekrutmen kader dan tentu sebagai pengatur konflik ya. Dalam bahasa sederhananya mungkin kita bisa katakan bahwa partai politik adalah sebuah kanal. Kanal itu seperti kayak kumpulan sungai-sungai kecil dari mungkin bahasanya selokan ataupun sungai-sungai kecil itu akan mengarah ke sungai besar. Nah, fungsi kanal ini adalah menghubungkan antara sungai-sungai kecil itu kemudian ke sungai besar supaya kita bisa atau air itu bisa mengalir sesuai arah yang dituju kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi kanal ya Pak ya. Tapi kadang masyarakat merasa kanal ini cuma ramai musiman gitu ya ya. pas mau pemilu aja. Begitu pemilunya sudah lewat, kanalnya sepi Pak. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Imam seperti itu? Ya kita bisa lihatlah di masyarakat sekarang itu bagaimana netizen itu masyarakat bagaimana untuk memandang politik. Bagaimana? Monggo Pak Imam. Ya ini memang kenyataan yang mungkin tidak jauh dari komen yang dari Mas Yongki sampaikan. Dan tentu kita sebagai partai dan anggota dewan ini adalah bagian dari kritik dan kita harus refleksikan itu. Dan kesan itu memang sebenarnya kita udah secara otomatis sebenarnya kita udah lakukan banyak hal. Walaupun mungkin gaungnya tidak terlalu besar, tidak seperti zaman pemilu atau zaman pilkada ya. Tapi secara rutin kita lakukan banyak kegiatan-kegiatan partai yang memungkinkan kerja kita itu tetap jalan walaupun tidak ada momen-momen besar. Jadi ada sosialisasi, ada kaderisasi, dan kadang memang kita tidak terlalu disorot media karena itu kegiatan rutin dan menjadi ya bagian kerja rutin aja, mungkin kerja sunyi lah.
sehingga tidak seperti momen kampanye yang besar-besaran kayak gitu. Tapi secara rutin mulai kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Ya, baik. Berarti problemnya itu ada di komunikasi publiknya ya Pak ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal struktur dari internalnya sendiri. Bagaimana sih organisasi politik mengelola isi dapurnya agar tetap solid? Kan isinya orang-orang dengan kepentingan dan latar belakang yang beda-beda semua Pak ya. Ya, kita tahu dari partai politik itu biasanya background-nya itu berbeda-beda. Nah, ada yang usaha, ada yang bagaimana Pak untuk bisa menyatukan visi misi seperti itu bagaimana? Kunci dari organisasi itu kan kalau kayak partai politik itu intinya ada dua, yaitu ideologi yang menyamakan, menyatukan, dan konflik yang bisa memberikan suasana konflik itu menjadi tidak besar kayak gitu. Ya kita harus akui bahwa partai itu partai politik sehingga latar belakang itu sangat mempengaruhi dan tentunya tujuan dan visi masing-masing anggota itu kadang sehingga yang paling memungkinkan buat partai itu adalah membangun aturan main sehingga aturan-aturan itu menjadi kita sepakati bersama. Jadi konflik itu menjadi harus dilindungi karena itu sasaran satu sarana untuk kita berinteraksi, dan jangan lupa konflik itu adalah mendewasakan partai. Yang penting aturan-aturan yang disepakati ada dan bisa dipahami oleh pemain-pemain yang ada di dalam partai itu. Jadi sebenarnya dengan aturan-aturan itu yang mungkin bahasanya adalah ADART itu memungkinkan kita bikin organisasi makin dewasa dan tentu bukan dalam rangka untuk perpecahan, tapi menyatukan, saling bereksersis dengan visi-visi masing-masing sehingga kita punya visi besar sehingga mungkin dari sisi aktual ide-ide itu menjadi bisa lebih kekinian kayak begitu. Sangat menarik sekali Pak ya pembahasan kita hari ini. Baik Pak Imam, sekarang kita geser sedikit ke peran Bapak sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kediri. Nah, bagaimana organisasi politik tempat Bapak Imam bernaung ini menyaring orang-orang seperti Bapak? Maksud saya, bagaimana proses rekrutmen kader agar yang duduk di kursi dewan itu benar-benar orang yang berkompeten seperti Bapak Imam ini. Bukan cuma modal populer atau modal materi. Nah, bagaimana Pak Imam? Tanggapan Anda? Terus terang aja, ini isu yang paling sering disorot pada hari-hari terakhir ini, dan tentu kita juga harus lihat dengan masyarakat yang semakin cerdas, mereka melihat ini partai ini seberapa berperan ketika membangun kader-kadernya itu. Karena di luar ya kita lihat bahwa pragmatisme itu masih terjadi. Tiba-tiba muncul, kemudian dalam tanda kutip dibajui partai, kemudian maju ke salah satu itu. Tapi kita tidak bisa hindari itu karena memang ya terjadi pragmatisme itu. Tapi di Golkar sendiri kita memang bangun suasana kaderisasi itu sedemikian lengkap karena ya terus terang aja Golkar ini kan termasuk partai yang sudah puluhan tahun dan relatif lebih settle itu dari sisi pembinaan keorganisasiannya, sehingga kita punya Golkar Institute, kita punya kaderisasi dari sisi sekolah legislatif, dan juga kita bina kader itu dari mulai kelurahan, ada pimpinan kelurahan, ada kemudian pimpinan kecamatan, itu sebagai sarana untuk berinteraksi dan bereksersis untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang sehat supaya ketika naik atau menjadi pejabat publik itu dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke masyarakat ya gitu. Tapi gini Pak, kenyataannya di lapangan Pak Imam ya, masyarakat sering melihat fenomena kader secara instan. Nah, apakah sistem rekrutmen yang bagus tadi benar-benar diterapkan secara konsisten? Ya sebenarnya kita harus lihat bahwa memang tantangan ke depan itu ada. Dan sekali lagi saya bilang pragmatisme politik itu masih akan terjadi dan dinamika itu masih akan ada. Istilah di masyarakat itu ada namanya yang menentukan itu kok dua, ada kapasitas dan ada isitas itu. Nah kita mesti tahu bahwa masyarakat juga perlu kita cerdaskan supaya mereka juga
berpikir bahwa orang-orang itu paling bisa diukur ke depannya itu seperti apa, kan dari historical, dari apa istilahnya, merekam jejak. Rekam jejak itu yang menentukan seberapa masyarakat itu bisa memberikan respon kepada calon-calon itu, seberapa dia punya keterlibatan dan keberpihakan pada masyarakat. Jadi terus terang aja kita mesti belajar membenahi dari diri Partai Golkar sendiri supaya kader-kader kita di dalam internal ini juga berbenah, juga memberikan rekam jejak yang baik supaya masyarakat juga bisa menilai seberapa anggota kita yang mencalonkan diri itu punya rekam jejak yang baik, sehingga ke depan pun kita bisa bayangkan, oh dulu sudah begini kok, mungkin ke depan akan begini, akan tidak jauh beda kayak begitu. Oh, lalu setelah Bapak ini terpilih dan duduk di DPRD, seberapa besar sih intervensi atau pengaruh organisasi politik terhadap kebijakan-kebijakan yang Bapak buat untuk daerah, terutama khususnya di daerah kota Kediri? Jadi Golkar ini kan sudah demikian settle, dan tentu kita dari DPR di daerah, kemudian Jatim sampai ke pusat itu ada orangnya, dan mereka juga punya kapasitas, sehingga seringkali kita melakukan pembinaan internal melalui BIMTEK dan melalui kajian-kajian yang antar fraksi di level yang berbeda itu, sehingga kita bisa tahu isu nasional seperti apa, kemudian di daerah seperti apa, supaya dituangkan menjadi kebijakan-kebijakan yang bisa berfungsi di level daerah, kayak begitu. Luar biasa penjelasannya Pak, sangat mencerahkan. Nah Pak Imam, zaman kan sudah berubah. Sekarang kita masuk di era digital atau digitalisasi. Zamannya generasi Z dan milenial, banyak anak muda yang menganggap organisasi politik itu kuno, kaku, dan membosankan. Nah, bagaimana organisasi politik saat ini merespon tantangan zaman ini agar tetap relevan di mata anak muda? Nah, kita tahu Pak ya, untuk anak muda sekarang seperti teman-teman saya, terutama di S2 ini, wah sangat kritis sekali Pak, untuk masalah politik, birokrasi, masalah kebijakan publik hari ini di kota Kediri itu bagaimana? Wah sangat kritis sekali. Lalu bagaimana Pak untuk tanggapannya di era digital ini untuk anak muda? Tentu ini bahasan yang sangat aktual dan favorit buat kita sekarang. Jadi sebenarnya partai politik pun merespon itu. Tapi tentu kita melihat bahwa sebenarnya dari bahasan-bahasan anak muda sekarang itu sebenarnya mereka tidak suka politik, tapi bahasannya mereka sebenarnya itu dalam rangka politik. Gitu. Kan karena proses politik itu kan mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi khalayak untuk bisa memberikan respon kepada mereka bicarakan, kayak begitu. Jadi proses kritis mereka itu sebenarnya adalah gaya politik zaman sekarang untuk anak muda. Jadi tentu keberpihakan anak-anak muda pada anti korupsi, kepada isu lingkungan, dan kepada keadilan sosial yang sekarang marak di masyarakat itu kita respon sebagai yaitu gaya politiknya anak muda sekarang. Tentu ini kita menunjukkan bahwa anak muda sekarang itu tidak suka dengan gaya politik yang masa lalu, yang sifatnya terlalu formal dan ya lebih banyak ke transaksional itu. Dan kita memang terus terang ke depan, kalau anak-anak muda, kalau masyarakat makin cerdas, insya Allah model-model kayak begitu konvensional dan transaksional itu akan dengan sendirinya akan berkurang. Dan mungkin kita bisa kurangi sedikit mungkin supaya dengan cara mencerdaskan masyarakat secara umum. Gitu. Lalu apa strategi dari organisasi politik sendiri untuk merangkul mereka Pak? Di Golkar Jawa Timur itu sebenarnya kita udah merubah atau gimana ya, meremajakan dari si pengurus. Kita berusaha supaya pengurus kota dan pengurus kabupaten itu sudah rata-rata udah harus di bawah 40 ya, sekitar 40 lah maksimal. Karena sebelumnya mungkin rata-rata orang baru kerja politik di umur 50 segala macam itu. Karena politik sebenarnya bahan yang tidak harus berat kajiannya, tidak harus berat dilakukan. Karena kita punya angkatan muda Partai Golkar, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang lembaga-lembaga di sayap-sayap kita juga punya sayap yang khusus untuk di anak muda. Jadi gerakan muda itu kita kerjakan benar-benar supaya mereka juga melek politik. Dan kita lakukan
kerja-kerja terutama pada pembinaan di kelompok pemilih pemula. Karena kita berharap supaya pemilih pemula itu punya kesadaran politik yang lebih. Dari kajian-kajian kita kemarin memang pada selama pemilu itu ada swing voter dan ada yang mungkin partisipasinya rendah dari sisi kelompok anak muda, dan itu memang kita dorong supaya pemahaman politik itu bisa difahami dengan cara yang santai, dengan cara yang enak, dengan cara yang lebih mudah sekarang melalui kafe, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih lebih berpihak ke anak muda lah kan gitu. Karena bagaimanapun juga anak muda ini kan memegang porsi besar, apalagi Indonesia ini sedang mengalami bonus demografi kan gitu. Jadi artinya itu regenerasi yang nyata Pak ya, jadi ya. Pasti. Buat Golkar itu kita udah rencanakan supaya anggota atau pengurus partai politik itu sudah harus lebih muda lagi dari yang sebelumnya ya gitu. Baik, sangat menarik sekali Pak. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita. Waktu 20 menit berjalan sangat cepat sekali kalau ngobrolnya berbobot seperti ini. Sangat luar biasa sekali. Sebagai penutup, mungkin ada closing statement atau pesan dari Pak Imam untuk masyarakat, khususnya terkait pentingnya kita peduli terhadap organisasi politik. Ya, makasih Pak Yongki. Jadi pesan kami itu sederhana aja untuk seluruh pemirsa, bahwa mungkin politik itu bukan sesuatu yang bersih-bersih amat kan kayak gitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa politik itu alat sah untuk kita bisa memperjuangkan hal-hal baik itu, terutama dalam sistem demokrasi yang ada sekarang. Karena salah satu alat untuk merubah aturan, merubah hal-hal yang sifatnya payung, itu ada di partai politik melalui kegiatan-kegiatan di kedewanan atau di pemerintahan kayak begitu. Jadi saya pikir kita perlu dorong supaya anak-anak cerdas, anak-anak cucu dan anak-anak yang punya kemauan yang lebih dari sisi kapasitas politiknya itu, supaya ikut nimbrung dan ikut mengerjakan partai politik ini supaya menjadi lebih bersih, menjadi lebih baik, dan memperjuangkan sesuatu hal yang lebih bisa mendekatkan pada masyarakat yang menjadi kritik teman-teman semua. Saya pikir kritik itu sebagai bagian baik, dan tentu akan lebih mudah atau lebih baik lagi kalau ikut bekerja, ikut nimbrung di partai politik. Silahkan di partai manapun, dan Golkar salah satu yang bisa jadi pilihan, karena teman-teman bisa lihat yang bisa masuk di Dewan pun banyak di Golkar, banyak anak muda yang masuk kayak begitu. Luar biasa. Jika orang baik menjauh dari politik, maka orang jahat yang akan memimpin kita. Sebuah kalimat penutup yang sangat menohok sekaligus motivasi dari Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Imam atas waktu dan ilmu yang dibagikan hari ini. Semoga sukses terus di DPRD Kota Kediri dan konsisten mengemban amanah rakyat. Sama-sama Pak Yongki, dan salam sukses juga buat semua. Tentu kami mohon doa dari warga semua supaya kita dikasih kesehatan, supaya kita bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan ke kami sebagai anggota Dewan dalam 5 tahun ke depan. Dan tentu juga harapan kami semua bahwa partai politik membutuhkan kritik dari masyarakat. Sampaikan itu ke kami, dan kami juga berusaha merubah gaya politik di Golkar pun. Rumah-rumah atau kantor-kantor kami yang ada di daerah-daerah itu menjadi rumah aspirasi buat masyarakat. Jadi tentu ini silahkan memberikan masukan melalui kantor-kantor kami yang ada di masing-masing kota itu, dan juga melalui anggota-anggota atau pengurus partai yang ada di masing-masing level. Jadi ada kelurahan, ada kecamatan yang bisa dijadikan sarana atau kanal tadi itu, supaya keinginan masyarakat itu bisa tertampung dan kita bisa aspirasikan ke pemerintah yang. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk hari ini. Baik pemirsa, itulah akhir dari kebersamaan kita dalam bincang-bincang hari ini. Saya Yongki pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat dan tetap peduli pada bangsa. Semangat! Semangat!